البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di Kitabul Jinayat, ya, tentang kejahatan berupa melukai orang atau bahkan membunuh orang. Maka kemudian di situ ada qisas. Masih di bab adiyat, tebusan-tebusan. Semua pada pertemuan terlewat bahwa orang yang dia itu membunuh seorang mukmin dengan tidak ada sebab yang benar, maka untuk dia itu qawadun, dia itu qisas. Ya, kecuali kalau keluarganya dari orang yang dibunuh itu ya meridhoi untuk diberikan tebusan. Tebusannya adalah 100 ekor unta. Demikian juga disebutkan beberapa permasalahan yang lain. Kita sebut dulu hadis nomor 1181. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di sini semua Imam Bukhari. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan hadhihi wa hadhihi sawaun. Ini dan ini adalah sama, yakni al-khinsara wal ibham. Ini jari kelingking ini dan apa? Ibu jari sama, riwayat Bukhari. Jadi kalau seorang melukai orang lain, memutuskan jari kelingkingnya seperti dia memutuskan jari, yakni ibu jarinya. Riwayat Bukhari, Sunan Imam Bukhari. Sahih. Wa Abi Dawud wa Tirmidzi, Sunan Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Dia adalah asabi sawa. Tebusan untuk jari jemari semuanya sama. Wal asnan sawaun, demikian juga asnan gigi sama. Azaniyah wa darsu sawa. Ya, gigi tsaniyah ini disebutkan yang antara gigi taring anyap dengan gigi seri ini sama dengan gigi apa? Geraham sama. Gigi geraham, gigi depan semua sama. Oleh Ibnu Hibban, ya di sini sahih semua. Demikian juga dari Ibnu Hibban, sebagai Ibnu Hibban rahimahullah taala, dia atau asabi yadain, ya, dia atau tebusan dari jari jemari al-yadain, dua tangan, warijlain dan dua kaki sama. Jadi jari tangan dan jari kaki sama. Jari telunjuk, demikian juga ibu jari sama, sawa. Asratu minal ibil likuli asbu. Setiap jari itu berapa? 10 ekor unta. Sahih. Adapun gigi disebutkan khamsa ibil, 5 unta. Ya, demikian. Bagaimana kalau kemudian 5-5-nya? Ya, berarti tangannya semua 10, kakinya juga 10. Ya, tinggal dikali. 20 kali 100, 200. Ya, 200 ekor unta. Ya, demikian. Ini di dalam syariat Islam, hukum Islam. Demikian. Jadi setiap jari itu 10 unta. Setiap gigi, ya, maka itu 5 unta. Kemudian berikutnya hadis nomor 1182. Wan Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib an abihi. Ini Shu'aib bin Muhammad an jadi, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Rabahu, yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan bahwa marfu'nya yaitu sampai kepada Nabi adalah dhaif. Yang benar itu adalah mursal. Bahkan dikatakan mu'dhal karena Ibnu Jurayd tidak mendengar dari Amr bin Shu'aib. Ya, demikian. Bahkan dikatakan mu'dhal. Soal Imam Daruqutni lam yusnid an Ibnu Jurayd ghair Walid bin Muslim. Tidak ada yang menyandarkan sampai ke Ibnu Jurayd selain dari Walid bin Muslim. Ya, demikian. Di sini dhaif tadi. Kalau beliau mengatakan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, tapi ini adalah dhaif. Tentang apa? Tentang orang yang seakan-akan menjadi dokter padahal dia tidak mempunyai keahlian sebagai dokter. Kemudian orang yang diobati itu mati umpamanya. Man tadabbaba wa lam yakun bitibbi ma'rufan, barang siapa yang mengobati sekarang menjadi seorang dokter, buka praktek dokter. Walam yakun bitib, padahal dia bukan seorang dokter yang dikenal, tidak pernah belajar dokter dan sebagainya. Oleh karena itu hati-hati orang
ya menjadi tukang obat. Mengatakan dia sebagai dokter padahal tidak sebagai dokter. Ijazah palsu atau tidak ada keahlian sama sekali. Fa asaba nafsan wa madunaha, maka menimpa seorang jiwa, ini membunuh jiwa atau yang di bawahnya, bahwa dominun, maka dia menanggung karena dia bukan ahli. Akhrajahu Daraqutni, dikeluarkan Imam Daraqutni, wa sahahu Hakim, sahih Hakim, wa inda Abi Dawud wa Nasa'i wa ghairihima, dan itu di Abu Dawud dan Nasa'i dan selain keduanya, ila anna man arsalu aqwa, hanya saja sungguhnya yang memursalkan itu lebih kuat iman wasallallahu, dari orang yang menyambungkan ini sampai kepada Nabi SAW. Tadi sudah kita sebutkan bahwa dia itu adalah mu'dhal, ya, ini jenis dari terputus. Maka di sini diambil pelajaran oleh para ulama. Walaupun hadis ini Ibnu Hajar sendiri mengatakan itu adalah dhaif, ya, mursal, tapi sengaja beliau menyebutkan untuk dipelajari. Soalnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Zadul Ma'ad, al-aqsam khamsah. Ini dokter itu ada jenis 5, ya. Kita baca yang kedua aja. Ahaduha, salah satunya tabibun hadikun, seorang dokter yang hadik, benar-benar ahli, spesialis dan sebagainya. Atau sin'ah aqha, ya, memberikan pekerjaan sebagaimana apa yang dia pantas, ya. Walam tajni yaduhu, tangannya tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kesalahan, sudah melaksanakan sebagaimana apa standar operasi. Memang seperti itu pelaksanaannya, menggunakan ini alat-alat yang sudah disyaratkan dan sebagainya, ya. Fatawalada min fi'lihi al-ma'dun fihi min jihati syari' wa min jihati man yatibuhu talaful adwi awin nafs. Ternyata memunculkan dari perbuatan dia itu yang diizinkan secara syariat karena dia memang ahli, ya, dia sudah bekerja dengan benar-benar sesuai standar operasi pelaksanaan. Dan dari sisi apa, kedokteran, ya, dalam keadaan dia sadar dan sebagainya, ternyata menimbulkan kerusakan atau kehilangan bagian tubuh, anggota bagian tubuh, awin nafs, ataupun jiwa, meninggal akhirnya, ya, au dhahab sifat, atau sifat yang normal hilang. Nah, saya bisa melihat kurang, ya, atau semisal itu. Fadalah duman alaihi tifaqon, maka tidak ada dia tahuan sedikit pun. Itu, ya, bahkan untuk dokter itu benar-benar dokter. Kalau kemudian terjadi sesuatu, ya dia tidak salah, dia sudah melaksanakan sebagaimana yang diizinkan syariat, demikian juga diizinkan secara apa? Secara kedokteran. Demikian. Dia diambil sumpah dan sebagainya, kan gitu. Bahkan kalau dia melakukan praktek dokter pun itu dari apa? Dari orang yang sudah mati, itu kan. Walaupun seseorang kalau kemudian prakteknya dokternya itu adalah apa? Adalah seorang muslim, tidak boleh. Mayat orang muslim tidak boleh untuk jadikan praktek dokter. Itulah di antara kita dulu tidak mau belajar itu karena katanya praktek dokternya itu yang jadikan percobaan itu mayat yang muslim, tidak boleh. Pasal itu mematahkan tulangnya mayat muslim seperti ketika dia hidup, ya, demikian. Jadi mereka itu menempuh jalan-jalan praktek dan sebagainya. Kemudian jenis yang kedua ini yang bahaya, mutabik jahil, basyarat yaduhu man yatibu. Orang tukang dokter tapi dia bodoh, melakukan pekerjaan dengan tangannya terhadap orang yang dia obati. Fatalifa bihi, kemudian orang itu tertimpa suatu. Pada in alima al-majni alayhi annahu jahil, kalau orang yang dia itu disakiti tahu bahwa itu adalah bodoh, la ilma lahu, tidak punya ilmu, ya, wa dinalahu fitibi, tapi dia diizinkan untuk melakukan praktek, lam yatman wala tukhalif hadhihi surah dhahir hadis, ya, dia tidak menanggung, ya, demikian, karena dia diberikan izin, ya, demikian. Kemudian disebutkan di sini wa indan al-marid annahu tabib wa adina lahu bi tibbihi li ajli ma'rifati dominat tabib ma jannat yaduhu. Kalau kemudian dia melakukan kesalahan, maka dia menanggung, ya, karena sebab yang dia lakukan itu, ya, demikian. Kalau kemudian dia tidak mempunyai keahlian, maka dia menanggung, ya. Kalau dia tidak mempunyai keahlian, jahil, maka dia adalah menanggung, demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor, jadi hadis tadi menunjukkan seorang berhati-hati kalau dia tidak mempunyai keahlian, tidak boleh untuk kemudian menangani orang yang sakit, karena dia akan menanggung hal tersebut.
Berikutnya hadis nomor 1183. Wa anhu, ya ini masih dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Hadis ini hasan. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengatakan fil mawadih khamsun minal ibil. Ya, disebutkan mawadih itu min sujati ra's wal wajh, luka yang ada di wajah ataupun di kepala. Orang yang melukai orang lain ya di bagian kepala ataupun wajah, maka 5 dari apa? Unta. Rawi Ahmad wal arba'ah, riwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang 4, ini Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Wa zada Ahmad, Imam Ahmad menambahkan wal asabi sawa, yakni jari jemari sama, kulluhunna asyad, setiap dari jari 10 sebagaimana telah lewat. Asyrun minal ibil, yakni 10 dari unta. Jadi kalau melukai wajah maka di situ membayar berapa? 5 unta. Ini menurut hukum Islam. Seorang yang dia itu melukai wajah temannya dengan sengaja maka demikian. Wa sahih Ibnu Huzaimah wa Ibnu Jarud, disebutkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Jarud. Demikian juga kalau dia tidak sengaja juga ini dia menanggung apa yang dilakukan itu. Kecuali kalau kemudian dimaafkan. Kemudian sebelumnya ada sama 1184. Wa anhu, masih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ini juga hasan hadisnya. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqlu ahli dhimmah nisfu aqlil muslimin. Tebusannya ya, sebutkan iqal itu, aklu itu, ontanya itu sebagai tebusan itu diikatkan di tiang sehingga dikatakan aklu. Jadi sudah disiapkan untuk membayar tebusan. Jadi tebusannya orang ahlu dhimmah yaitu orang kafir yang di dalam perjanjian hidup bersama dengan kaum muslimin. Ya, atau di dalam perjanjian dengan kaum muslimin. Separuh dari tebusannya seorang muslim. Rawi Ahmad wal arba'ah, Imam Ahmad dan 4 sebagaimana tadi. Walafdu Abi Daud, lafadznya Abu Daud, dia tuh muahid nisfu diyatil hur. Tebusannya untuk muahid, yakni orang dalam perjanjian itu separuh dari tebusannya orang yang merdeka. Ya demikian. Maka di sini diambil pelajaran, maka orang yang dalam perjanjian dari orang Yahudi dan Nasrani dan sebagainya sebagaimana hadis yang tadi disebutkan, seperti diahnya separuh dari orang yang muslim. Ya demikian. Sebagian menyebutkan bahwa untuk orang yang dalam perjanjian itu lebih keras diahnya, tapi hadis tadi jelas ya tadi disebutkan. Sampai di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.